Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Baru aja saya itu melihat Xiaomi 12 Lite udah rilis, tapi secara global belum resmi Indonesia. Jadi sabar dulu, ditunda kesenangannya dulu ya, karena memang seperti biasa selalu global dulu baru Indonesia. Kalau yang ini Poco F4 ya, ini aku pegang-pegang aja buat catatan, contekan tepatnya. Nah, tadi udah keluar videonya di Xiaomi ya, udah keluar official videonya, bentuk dan wujudnya. Terus saya pergi ke channelnya Teh Tablet untuk lihat review singkatnya dulu. Jadi review kayak unboxing sama first impression gitu kan. Tapi lumayan detail kalau di Teh Tablet. Dan di sini kalau kalian ngecek GSM Arena, ini udah ada speknya. Jadi untuk Xiaomi 12 Lite ini dia akan memakai chipset Snapdragon 778. Tapi bukan 778 Plus ya, cuma Snapdragon 778 aja yang udah 5G 6 nanometer. Tentunya udah 5G, 2G, 3G udah ya. Terus beratnya juga lumayan ringan, ada di 173 gram. Untuk layarnya dilindungi oleh Gorilla Glass 5, bukan Victus 5. Dan yang cukup menarik di sini adalah covernya. Back covernya ini bukan kaca, tapi plastik. Ditulis di sini plastik back dan plastik frame. Untuk tadi di Teh Tablet dia juga bilang kalau ini back covernya ada di plastik. Beda kayak Poco F4 ini yang memakai, ya banyak orang yang meragukan kalau ini plastik sih. Tapi tertulis di GSM Arena dan Poco juga mengklaim ini adalah kaca. Terus jelas tentu nggak ada yang namanya slot SD card. Selalu, sekarang udah mulai semakin dikit ya, cuma HP-HP yang kelasnya yang murah-murah malah yang ada. Terus dia juga udah dual nano SIM aja tanpa SD card tadi. Terus dia juga ada IP53, jadi terlindungi dari debu dan cepatan air. Dan dia pakai AMOLED 68 color 120 Hz, ada Dolby Vision-nya dan SDR10 Plus dengan pixelnya 950 nits. Ukurannya ada di 6,55 inch. Dengan screen body ratio-nya 88,2%. Terus dia Full HD+. Terus udah pakai Android 12, MIUI 13. Kameranya nggak ada optical image stabilisasinya, tapi kalian dikasih 108 megapiksel HM2 dari Samsung. Untuk kamera ultrawide-nya ya 8 megapiksel ya, kayak Poco kayak Poco F4 serius. Terus ada makro juga 2 megapiksel sebagai penggembira. Rekamnya tadi bisa sampai berapa ya? 4K 30 fps kayaknya. Dan untuk kamera depannya bisa sampai 1080 60 fps. Dan untuk kamera depan itu gede, megapikselnya ada di 32 megapiksel, tapi nggak bisa 4K. Selalu Xiaomi seperti itu hingga tahun 2022 ini ya. Dual speaker yes tentunya. Dan sisanya ya aman, baterai 4300 mAh dengan fast charging 67 watt. Dan fingerprintnya udah in display sekarang. Ayo siapa yang ngeluh fingerprint kok masih di samping? Sekarang udah dikasih fingerprint in display. Walaupun katanya Teh Tablet tadi posisinya terlalu ke bawah. Jadi buat jarinya dia kayaknya kurang enak gitu. Dan harganya di sini sekitar 440 euro. Jadi bisa dibilang di bawah 7 juta. Wah, mahal sekali bang. Tapi tenang, itu masih harga global. Kalau harga Indonesianya belum tahu ya, karena kita harus lihat harga yang ada di Malaysia. Karena biasanya mirip ya, nggak jauh-jauh amat gitu. Dan kalau Indonesia dikasih harga global sih, gila sih, mahal banget harga segitu. Mending beli Poco F4 ini udah yang paling bagus ini, harga 5 juta. Snapdragon 870, ada OIS juga. Keren. Jadi kelihatan murah Poco F4, tapi seharusnya sih untuk Xiaomi 12 Lite nanti itu ya harganya ada di kisaran 5 jutaan ya, di bawah 6 lah seharusnya. Kalau bisa lebih murah lagi ya bagus. Tapi itu cuma prediksi ya, takutnya nanti salah lagi kayak Poco F4 GT. Terus di sini dia storage-nya masih pakai UFS 2.2, belum 3.1 ya, udah cukup sih kalau untuk pemakaian sehari-hari. Desainnya juga udah lucu kayak iPhone gitu kan, semakin mirip dengan iPhone dengan warna yang colorful lah ya, ada yang kayak biru ke hijau-hijauan, ada yang kayak pink gitu. Ya ini event yang cantik melanjutkan Mi 11 Lite yang lalu, yang tahun 2021 yang belum ada lanjutannya hingga sekarang. Dan kalau ditanya TKDN-nya udah masuk, kita tinggal tunggu aja sih. Seharusnya masuk ke Indonesia karena udah ter-TKDN. Tapi bodinya plastik. Kok semakin turun ya kayaknya ya.
kemarin udah ada berita resmi dari Poco bahwa Poco tidak memasukkan Poco X4 GT ya. Udah dikonfirmasi resmi di Instagramnya. Ini kayak kejadian tahun lalu waktu saya tuh ngarep Poco F3 GT tapi tuh nggak masuk ya. Dan sama juga si Poco memberikan announcement Poco F3 nggak masuk dengan postingan Instagramnya dan permintaan maaf tentunya. Ya dibilang sedih ya. Soalnya lumayan tuh Dimensity 8100 dengan harga 5 juta. Itu keren banget sih sebetulnya, bener-bener mendang-mending sih. Tapi ya karena nggak masuk ya udahlah ya, karena udah kemarin juga udah diluncurin. Ada juga Poco F4 dan Poco F4 GT-nya juga. Nah kalau inget dulu itu tuh si Poco F3 GT itu nggak masuk ya, dia dengan chipset Dimensity 1200. Nggak lama kemudian itu masuk Xiaomi 12T dengan Dimensity 1200 juga. Ya mungkin biar nggak tabrakan ya chipsetnya ya, walaupun katanya sih Xiaomi dan Poco itu brand yang saling kill gitu, tapi kalau di Indonesia kayaknya emang diatur gitu, nggak langsung ditabrak-tabrakin juga sebetulnya. Mungkin lihat marketnya juga kali ya. Dan mungkin juga untuk Dimensity 8000 ini mungkin kalian juga bisa temuin nanti di Xiaomi 12T. Walaupun sekarang rumornya berkembang Xiaomi 12T nanti bakal pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1. Tapi kan masih rumor ya, karena kalau kita lihat tahun lalu untuk Xiaomi 11T series, Xiaomi 11T dan 11T Pro itu kan dia pakai Dimensity 1200 dan Snapdragon 888. Nah kalau aku cerita dikit, itu yang Dimensity 1200 itu kan ada tuh adiknya kan di Poco X3 GT ya, Dimensity 1100. Secara chipset sih, secara manufaktur tuh mirip banget, cuma kayak dinaikin dikit lah untuk yang seri 1200-nya. Dan waktu aku cek hasil kameranya, kamera belakangnya bisa dibilang persis banget. Nah jadi misalkan besok Xiaomi 12T pakai Dimensity seri 8000 itu, berarti kita kehilangan kesempatan untuk mencicipi kamera handphone Xiaomi flagship di seri Poco dengan harga yang lebih murah. Ya gitu aja deh. Terus untuk penjualan kemarin di Poco F4 dan Poco F4 GT ya, cukup laris untuk seri online-nya, dan untuk offline-nya pasti ada ya beberapa, karena memang dikasih stok buat offline juga, buat orang-orang yang ambil PO sama orang yang mau beli setelah pre-order pasti masih ada beberapa. Jadi buat kalian yang nggak kebagian bisa dicari aja di Mi Store atau Erafone. Kemarin saya ke Mi Store dan dapet sih. Terus yang paling mengejutkan itu untuk yang Poco F4 GT-nya langsung lenyap. Tapi memang seru banget. Dia harga 9 juta ya. Dia harga 9 juta, kalian dapet TWS Genshin Impact Kli. Itu keren loh. Dan jangan mikir, itu kan cuma TWS, siapa sih yang butuh gitu. Ya secara produk itu memang TWS ya. Poco Earbud Pro gitu kan. Cuma secara packaging dia tuh barang collectible. Jadi kalau barang collectible itu emang harganya pasti lebih tinggi. Kayak contohnya ini ya. Ini emang dulu saya sering beli ya barang-barang collectible kayak misalkan ini SHF Kamen Rider. Ini harganya dulu 1,5 ini. Kayak gini doang, ini 1,5 gitu loh. Ya tetap saya simpen dulu gitu, karena kalau barang collectible biasanya bisa naik selama demand dan ketersediaan barangnya tuh cocok. Jadi misalkan permintaan tinggi, barangnya nggak ada, naik lah. Kayak gitu biasalah ya. Dan sebetulnya buat kalian yang pre-order di harga 9 juta dengan gratis TWS Kli itu beneran worth it sih buat saya. Dan itu bisa dibilang murah. Buat kalian yang mikir, itu di China harganya 800 sekian gitu kan. Itu waktu di China harga segitu kan karena memang dia dibuat di sana. Jadi nggak ada ongkir, nggak ada pajak ke segala macam, jadi lebih murah gitu kan. Nah ketika waktu peluncuran di China pertama kali, itu ada seller Indonesia yang nawarin untuk quarter pertama. Itu ada di harga 1,2 ya, berarti bahasanya mungkin bahasa China ya untuk Kli-nya itu. Nah setelah quarter pertama selesai, itu barangnya hingga sekarang belum datang loh. Itu belum datang barangnya hingga sekarang. Malahan dia buka lagi pre-order quarter kedua dengan harga yang lebih tinggi, ada di harga 1,5. Nah sedangkan di Indonesia kan dijual harga 1,5 kan boleh lah. Udah ready, Indonesia resmi pula, bahasa Inggris. Oke kan? Sebetulnya oke, cuma kemarin tuh untuk yang Poco F4 GT emang ekspektasinya kita kan terlalu tinggi ya. Soalnya di Malaysia sana itu ada di
harga early bird-nya itu ada di harga 7,5 untuk varian Poco F4 GT-nya aja. Nggak ada embel-embel bonus di sana. Jadi kalian beli di awal 7,5, dapat RAM 12GB 8256. Kan murah ya? Asik kan, bener kan? Nah, tapi di Indonesia harga segitu harus dibundling dengan TWS Kli. Ya memang rada gimana ya buat kalian yang bukan pecinta Genshin Impact pasti langsung ngeluh gitu kan. Padahal ini pengennya belinya handphonenya aja, kenapa harus dibundling jadi mahal kan? Tapi kan kembali lagi ya, itu barang collectible sih. Seharusnya kalau kalian beli dapat bonusnya tuh bisa dijual lagi gitu. Dan kalau kita lihat di harga Malaysia, emang untuk harga normalnya itu ada di harga 8,5 juta ya. Kalau di Indonesia ada di 9 juta. Jadi beneran buat saya pribadi sih emang saya sarankan banget buat kalian yang mau beli ya waktu pre-order kemarin dapat TWS Kli. Itu beneran paling mending lah, paling worth it gitu. Jadi segitu aja video yang bisa saya bagikan, informasi-informasi kecil ini. Nanti kalau ada updatean yang terbaru, infonya akan saya update lagi, jadi stay tune aja. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Hot.